Halo Sobat Konstruksi, kembali lagi di podcast kami, Pandai Revo Lontoleo. Jadi pada podcast kali ini kami akan mengkaji atau memperbincangkan seputaran dunia teknik sipil. Jadi saya sendiri Generiansi sebagai Generana, saya jurusan teknik sipil dari Universitas Katolik Santo Paulus Utara. Saya tidak sendirian di sini teman-teman. Jadi saya dengan sobat saya akan memperkenalkan diri. Saya Mario Tevenus Dalu, mahasiswa teknik sipil semester 1 Universitas Santo Paulus Indonesia. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Jadi, nggak apa-apa sambil minum aja Mas Mario. Pasti kau lapar toh, hanya kau tahan. Taruh beda ada. Jadi di sini teman-teman yang akan memberikan pertanyaan itu teman saya dan kami akan memperbincangkan bagaimana pendapat kami tentang seputaran dunia teknik sipil. Karena di sini kami masih semester 1 di teknik sipil dan kami belum tahu bagaimana keluasan dari dunia teknik sipil ini atau program studi yang kami ambil. Tapi kami sedikit memiliki bayangan tentang teknik sipil ini. Jadi saya kembalikan kepada teman saya Mario. Oke, baik. Pertanyaan yang saya berikan, bagaimana menurut pendapat kakak Bagio? Apa itu jurusan teknik sipil sebenarnya? Oke, teknik sipil. Berbicara tentang teknik sipil, teman, kalau menurut pandangan saya atau menurut pendapat saya, teknik sipil itu luas dia. Yang pertama atau dasarnya saja, teknik sipil itu membahas pasti tentang merancang. Itu jelas. Merancang, membangun sebuah infrastruktur atau sebuah bangunan begitu. Kalau menurut Kak Mario itu teknik sipil itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, teknik sipil itu ya lebih ke pembangunan. Setiap kehidupan nyata ya, pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung. Iya, masuk juga. Tapi kita harus melihat juga bagaimanapun penting atau prinsip pentingnya apa itu teknik sipil, apa sih teknik sipil menurut ilmunya. Jadi teknik sipil itu menurut ilmunya begini. Teknik sipil adalah ilmu yang merancang, membangun dan memelihara infrastruktur. Nah, jadi kesimpulannya di sini saya bisa jabarkan sedikit. Jadi teknik sipil itu sangat penting teman-teman. Di mana teknik sipil itu sebagai penyumbang perekonomian suatu negara atau bagi kita sendiri. Di mana teknik sipil itu bisa membuat jalan, membuat jembatan. Karena tanpa jembatan kita tidak mungkin bisa lewat, misalkan ada penghalang, bukan penghalang sih, misalkan ada kali atau air yang menghalangi kita untuk mengakses ke daerah-daerah lain gitu. Jadi adanya teknik sipil dia bisa membangun jembatan supaya memudahkan kita mengakses tempat kita begitu. Jadi di sini ada contohnya teknik sipil yang melekat sekali di kehidupan kita. Yang pertama, jalan yang kita lewati, seperti yang saya bicarakan tadi. Yang kedua, itu jembatan yang menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain. Yang ketiga, ada gedung. Contohnya saja, gedung Universitas Katolik di bawah, itu yang mengambil peran itu teknik sipil pastinya. Kalau menurut Kak Mario bagaimana? Kalau menurut saya, teknik sipil rangkap sekali kerjanya. Ya. Bukan hanya membangun. Teknik sipil itu harus memecahkan masalah. Ya. Itu menurut saya. Terus apa bidang yang ada dalam teknik sipil begitu? Berbicara tentang bidang teknik sipil, sejujurnya saja saya belum tahu sih sebenarnya Kak Mario. Tapi dari beberapa ilmu atau dari beberapa kakak tingkat kita yang sudah semester atas atau dari dosen-dosen kita, mereka memberikan pandangan atau memberikan pandangan apa teknik sipil itu seperti apa sih mereka bilang? Maksudnya jurusan teknik sipil itu mencangkup apa-apa saja. Yang pertama,
ada struktur. Ada struktur Kakak Mario. Jadi struktur di sini Kakak Mario berbicara tentang ketahanan sebuah bangunan. Iya. Tapi saya juga belum tahu sih bagaimana ilmu yang akan kita pelajari dalam mata kuliah struktural ini nanti. Yang kedua ada geoteknik. Geoteknik, kalau menurut saya geoteknik itu atau menurut kakak-kakak tingkat itu ilmu yang mempelajari tentang ketahanan tanah atau fondasi. Jadi kita belajar geoteknik supaya begini kita bisa mengetahui kekuatan tanah. Jadi kita bisa membangun sebuah fondasi bangunan ketika kita sudah mengetahui kekuatan tanah. Begitu. Itu menurut saya. Dan menurut pandangan kakak-kakak tingkat sih begitu. Karena kan kita kan belum mempelajari tentang geoteknik itu toh. Iya. Yang ketiga, itu ada transportasi. Di bidang ini yang kami bicarakan ini teman-teman, bidang dalam ilmu teknik sipil. Tentu saja, yaitu transportasi. Transportasi itu banyak di sini. Ada jalan raya, jalan jembatan juga, itu ada bandara, itu kan menyangkut juga transportasi itu. Terus yang berikutnya ada sumber daya air. Sumber daya air ya seperti yang kita pelajari di semester 1 ini Kak Mario, yaitu tentang hidrologi. Tentang hidrologi, tentang banyak lah bendungan, tentang drainase, tentang bagaimana kita menghitung curah hujan, menghitung debit aliran air, pokoknya banyak lah. Terus yang berikut ada manajemen konstruksi. Jadi ini yang paling saya senang sebenarnya, yang saya ketahui dari salah satu dosen teknik sipil juga teman-teman. Jadi manajemen konstruksi sangat, maksudnya kalau menurut pandangan saya kerjanya nanti sangat enak. Kenapa? Menjadi manajer dia. Tapi enaknya menjadi manajer itu enak. Memang enak menjadi manajer. Hanya jelas semakin tinggi kita punya tingkatan pekerjaan, risikonya juga pasti semakin tinggi lah. Gitu. Saya kembalikan ke Mario. Bagaimana lagi? Yang saya dengar dari masyarakat luar. Jadi anak teknik sipil harus kerja kasar. Itu menurut Mario. Dari masukan masyarakat umum ya bagus. Jadi sebenarnya teknik sipil itu luas. Jadi tidak berarti begini nanti. Teknik sipil itu kerjanya harus kasar. Pokoknya memang begini tuh apa pandangan dari masyarakat tentang teknik sipil pasti keras lah. Iya. Pasti kan, tapi kan mereka tidak tahu di dalamnya seperti apa. Tapi mereka kan tidak tahu kerjanya nanti seperti apa. Yang mereka lihat hanya seputaran dunia kerja di misalkan di Manggarai ini. Kan mereka lihat hanya misalkan proyek jalan, proyek bangunan. Yang mereka pikir di sini teknik sipil itu kerjanya misalkan contohnya permisi mencampur beton begitu, cor-coran dari tukang. Tapi pada dasarnya gini, teknik sipil itu dalamnya luas. Tentunya kita sekolah kan tidak mungkin kita sekolah tinggi terus kita aduk campuran, tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, mungkin saja, tapi kita lihat juga lah tingkatan kita punya ilmu nanti itu begitu. Dari pokoknya teknik sipil itu tidak berarti kasar, tidak. Teknik sipil itu enak sih sebenarnya, karena kita adalah landasan kehidupan manusia begitu. Terusnya apa lagi apa saja tantangan dalam dunia teknik sipil? Kalau tantangan di sini Kak Mario, tentu Kak Mario juga pasti tahu lah tantangan dunia teknik sipil. Banyak sih tantangannya. Apalagi di dunia perkuliahan, posisi masih kuliah saja, apalagi kami masih semester 1, kami sudah merasakan, lebih saya sudah merasakan bagaimana bukan keras sih sebenarnya, hanya tekanan gitu. Tekanan dari banyak faktor. Misalkannya tugas banyak, itu dari kuliah itu saja. Belum kita ke dunia kerjanya. Ambil salah satu contohnya saja. Misalkan proyek besar nantinya. Di proyek besar ini tentu di situ ada manajemennya, ada misalkan contohnya ada pekerjanya,
kita mengatur bagaimana orang bekerja, kita mengatur keuangannya, manajemen apanya kan, manajemen proyeknya kita yang atur semua di situ. Jadi tantangannya itu kembali ke diri masing-masing seperti itu, kembali ke diri masing. Tergantung sebagaimana kau sanggup, sebagaimana kita sanggup menghadapinya, kita mengambil dalam salah satu proyek begitu. Itu kalau menurut saya ke Mario. Terus apa motivasi sebagai ambil jurusan teknik sipil perkuliahan? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya senang gitu. Jadi motivasi saya sebenarnya pertama ini. Ini teman-teman di sini kami juga akan menceritakan pengalaman kami. Jadi saya sendiri, saya istirahat sekolah, istirahat tidak belajar itu, bukan tidak belajar, istirahat sekolah lah. Istirahat sekolah itu 4 tahun teman-teman. 4 tahun. Jadi, itu bukan waktu yang singkat begitu. Jadi kenapa saya tiba-tiba kuliah atau kenapa saya mau kuliah? Karena saya pikir begini, kan semasa saya kerja itu, saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergelut di bidang seperti teknik sipil ini, misalkan jalan, buat gedung-gedung bertingkat begitu. Jadi motivasi saya begini, karena saya lihat-lihat semasa saya kerja, saya lihat, ada konsultan, ada mandor, kerjanya enak gitu, mereka kerjanya enak, hanya perintah kiri kanan terus begitu. Jadi dari situ saya punya motivasi gitu, lebih baik saya kuliah gitu. Jadi kebetulan kemarin ada jurusan teknik sipil di daerah kita, di daerah Manggarai sini, yaitu Universitas Katolik Indonesia Depan Bapak. Jadi saya ambil lah jurusan ini. Begitu pertama. Itu motivasi saya. Saya mau menjadi, pokoknya cita-cita saya itu menjadi sebuah perancang lah, menjadi konsultan di Manggarai sini. Kalau Kakak Mario, motivasinya masuk teknik sipil dulu bagaimana lagi? Kalau saya pribadi, mungkin minta maaf sebelum saya istirahatnya 2 tahun. Ya tahun setelah tahun SMA tidak lanjut dia. Yang saya lihat di masyarakat luas tentang pembangunan masih cukup lemah. Motivasi saya ambil jurusan teknik sipil. Jika saya pulang dari studi saya bisa melakukan pembangunan juga kampung-kampung gitu ya. Iya, bisa membangun kampung, bisa membangun desa lah gitu. Membangun. Siapa tahu nanti Kakak Mario habis tamat jadi kepala desa, kan kita tahu, kita kan tidak tahu. Kita aminkan saja ya. Aminkan saja. Puji Tuhan terjadi kepala desa. Biar kita bisa membangun, Kakak Mario bisa membangun desa dengan Kakak Mario itu. Iya. Begitu juga saya. Memang saya juga punya cita-cita begitu. Pandangan saya nanti kalau habis tamat dari teknik sipil sini, saya pilih jadi kepala desa memang. Tidak main-main. Biar saya ambil semua proyek-proyek yang bisa, karena jujur juga saya teman, kembali ke daya kepemerintahan Indonesia juga di sini, di kita sini itu masih terlalu banyak lemah gitu. Dan semoga saja di angkatan kita nanti bisa lah membangun Indonesia, apalagi membangun desanya kita sendiri itu bisa. Semoga lah gitu. Karena sekarang ini semakin erat dengan pembangunan. Iya, semakin pesat lah. Karena tujuan Indonesia juga Indonesia memang asing 10 tahun ke depan. Aduh, Indonesia ini lucu. Kalau omong tentang kepemerintahan Indonesia itu lucu juga. Iya. Apalagi kalau dikaitkan dengan kita punya dunia teknik sipil itu, misalkan membangun infrastruktur, membangun jalan, itu dana tidak main-main itu Kakak Mario itu gagal sekali itu. Menurut saya dia lebih khusus dia menerjemahkan tentang pembangunan nih. Dunia tertinggal Oh iya. Tertinggal dari jalannya. Iya. Fasilitas umum di sekolah. Dari airnya juga. Air. Itu kalau di daerahnya kita Manggarai Timur apalagi di kami di Lambaleda sana Kamario itu paling sadis sudah itu. Air sengsara, jalan masih jelek. Itu kita memiliki pertanyaan gitu kan terhadap pemerintahan ini di sini di Manggarai sini. Kenapa bisa lambat begitu? Padahal cita-cita nih tinggi Indonesia emas ini. Tapi pembangunan lemah sekali. Iya. Semoga di angkatan kita lah nanti ya. Semoga kita yang merombak semuanya.
Jadi saya juga ada pertanyaan untuk Kakak Mario di sini. Kakak Mario nanti habis tamat di sini, habis tamat misalkan, contohlah Kakak Mario sudah sarjana lah, sudah lulus dari program studi teknik sipil. Kakak Mario nanti rencananya bagaimana? Bahwa dilihat dari apa sticknya, dilihat dari sticknya, peluang kerja teknik sipil yang pertama kamu konsultan, Itu kan maksudnya pandangan luas ya. jangan lupa. Jadi kalau menurut saya pribadi, menurut Kakak Mario, Pak, saya tidak berada di Kakak Mario. Kakak Mario mau jadi apa nanti? Harus ikut lagi saya mau di sosial, Sosial. supaya bisa membangun gitu. Iya. Lagi dengan daerah yang tertinggal dengan adanya lulusan teknik sipil bisa membangun dari sebuah apa sebuah desa gitu, tentang desa yang tertinggal gitu, dari jalan, fasilitas umum seperti sekolah, air, bendungan, irigasi, itu kan apa keterkaitan dengan teknik sipil ya lekat sekali. Iya. Kayak membangun. Mau menjadi konsultan ya Kakak Mario? Kalau kakak juga apa motivasinya? Komunikasi. Apa cita ya? Belum kerja sudah Tamat dari tamat dari universitas ini. saya, Kakak Mario di sini. Cita-cita saya itu sangat tidak masuk akal sebenarnya. Ini sangat tidak masuk akal. Saya mau jadi presiden Kakak Mario. Iya, saya mau jadi presiden. Masuk. Karena begini, saya lihat, pembangunan di Indonesia ini jauh sekali. Jadi kata bukan di atas standar, di bawah standar sekali. Apalagi kasus-kasus sekarang banyak yang korupsi dana, anggaran pembangunan gitu. Itu saya paling tidak suka gitu kalau ini. Makanya saya bercita-cita tinggi sekali. Saya mau jadi presiden. Tidak main-main itu. Saya mau jadi presiden. Kalau dilihat dari apa? Dilihat dari daerah. Kita ini masih tertinggal sekali dari segi pembangunan. Jalan kita ada yang masih jalan di atas batu, jalan dari batu. Terus dengan fasilitas umum seperti sekolah gitu masih sangat jauh dari kata sempurna. Iya. Itu makanya misalkan nanti saya jadi presiden Kakak Mario, saya undang Kakak Mario. Siap. Jadi wakil lah bisa ya. Bisa. Jadi wakil di situ. Kita rombak ini Indonesia. Kita rubah Indonesia. Jadi cita-cita jangan main-main. Kita harus punya cita-cita tinggi memang, setinggi langit. Nah, terus di sini lama kita berbicara. Mungkin teman-teman juga ada berkomentar nanti silahkan kami sediakan kolom komentar. Mungkin ada salah kata dari kami atau salah pembahasan dari kami. Tapi ini menurut kami teman-teman. Ini menurut kami. Jadi ini hanya sebuah perbincangan kecil saja. Menurut pendapat kami bagaimana teknik sipil. Jadi jangan dulu closing. Kita lanjut sedikit ini. Ini kita berbagi pengalaman. Jadi pengalaman saya tanya ke Kakak Mario dulu. Selama Kakak Mario menjalani semester 1 di sini, semester 1 tuh di Universitas Santo Paulus. Hal yang paling mengesankan dari Kakak Mario, yang paling Kakak Mario senang, yang buat Kakak Mario sedih, gini Kakak. Coba Kakak Mario ceritakan sih, Bos. Pengalaman yang paling senang juga bisa apa mengetahui dunia teknik sipil yang lebih luas, bergabung dengan teman-teman gitu. Yang paling sedihnya jika apa fasilitas yang mendukung kita itu apa tidak itu Kurang, itu belum dipenuhi, yang terpenuhi terlebih khusus dari diri saya sendiri. Menurut pandangan kakak begitu apa? Hal begini, hal yang mengesankan itu sebenarnya banyak. Hal yang mengesankan, pokoknya kesedihan juga ada, tekanan batin juga ada, pokoknya banyak ya. Yang pertama tuh dari dalam diri kita sendiri. Selama saya bergelut di dunia teknik sipil, bukan bergelut selama saya belajar tentang teknik sipil, saya merasa banyak dan apa kan maksudnya berwarna dia. Variasi. Iya, ini bervariasi lah begitu. Ada senangnya, ada sedihnya. Tapi kalau dari saya itu banyak senangnya sih. Ini terutama saya kan sudah umur tahun ini saya umur 24 tahun teman-teman. Jadi sedikit saja cerita dari saya. Di teman-teman kelas saya itu umurnya di bawah saya semua.
ada yang tamatan 2025, 2022, 2024. Jadi saya tertua lah di kelas. Tapi di kelas saya rasa, kenapa saya tertinggal dari mereka nih? Mereka punya cara pikir itu sangat luas di teman-teman di kelas. Itu bisa senang saya. Makanya saya giat sekali mau mengetahui isinya, mau belajar gitu, apalagi tentang dunia teknis itu. Ya, begitu kepalanya. Lanjut, eh, di sini kita bahas apa lagi tadi mereka? Maksudnya yang enak lah, yang enak. Kita umum bang, tidak minum dulu, kita minum dulu. Soal santai dulu. Dan sejujurnya di sini, teknik sipil enak sebenarnya. Kita bergelut di dunia teknik ini, pastilah kita banyak mendapatkan skill begitu. Iya, kita pasti banyak sudah kasih dan banyak dapat skill. Contoh hal kecilnya kita bisa gambar. Tidak semua orang bisa gambar AutoCAD, Pak. Iya. Tidak semua orang itu ya. Orang-orang tertentu juga bisa menghitung rap, bisa menghitung struktur bangunan. Iya, itu tidak gampang itu dah. Jadi kita bersyukur lah. Masuk dunia teknik sipil sangat bersyukur. Tapi apa dunia ini kan orang terpilih sebenarnya teknik sipil. Oh itu jelas itu. Kenapa pun itu pasti berkaitan dengan teknik. Perekonomian teknik sipil ada di situ. Pertanian teknik sipil ada di situ. Drainase, irigasi, iya. Bendungan itu teknik sipil bekerja di situ. Tanpa irigasi mungkin air tidak bisa masuk sama-sama. Iya. Jadi pokoknya luas lah teknik sipil. Itu makanya kita bersyukur masuk teknik sipil. Bahkan jangan berkecil hati kalau lihat teknik sipil 5 tahun, 6 tahun. Karena profesi belajar ya, mencakup semua itu. Iya. Kalau misalnya contohnya kita bukan mau menyaksikan atau memperbandingkan. Misalkan kita misalkan tuh kalau di matematika ada di kita. Bahkan di kita juga terlalu juga. Iya, di kita ada rumus fisika ada, rumus kimia ada. Iya, apalagi punya hal matematis itu pasti banyak lah di situ. Terus kalau kita bicara tentang bahasa Inggris ada di kita juga. Bahasa Inggris ada di kita. Jadi kita menguasai banyak hal lah. Tergantung kita bagaimana kita mencernanya tuh. Iya, begitu. Jadi mungkin begitu saja teman-teman. Podcast hari ini seputaran dunia teknik sipil. Jadi kami juga di sini akan membahas beberapa hal, bukan hanya teknik sipil saja ya teman-teman. Biar lebih seru atau lebih berwarna kita punya podcast di sini. Kita cerita-cerita lah seputaran teknik di sini. Bagaimana selama kami atau selama Kakak Mario di Ruteng lah begitu ya. Kakak Mario di sini di Ruteng tinggal di mana Kakak Mario? Bisa tinggal di Iya. Terus dirangkat dia tinggal dengan keluarga atau di kos? keluarga. Di keluarga. Menurut kamu tinggal di keluarga enak tidak? Ada enak ada sesuai. Coba kamu udah apa coba? Bagi-bagi pengalaman sih gitu. Enaknya seperti apa? Susahnya seperti apa? Ada susah nih itu ya sisa bagi waktu. Iya jelas tuh. Apalagi kita pun teknik julia apa di jurusannya kita kak. Banyak tugas tuh. Apa bukan maksudnya banyak tugas yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Makanya begini harus mencari teman. Dan laki mana dipilih ya mana laki untuk Bisa di rumah. Iya bener. Itu juga tantangan Kakak Mario. Kakak Mario hebat sebenarnya. Sekarang senangnya terus ya. Seputaran kita ya sesuai dari sudah 1% apa tinggalnya di kos. Iya. Kasih diri kan kalau tinggal di kos berapa tertinggal. Tapi kalau menurut saya kamar lebih enak tinggal di kos. Iya. Karena maksudnya tinggal di kos nih kita mandiri. Mandiri itu satu mandiri kita bebas tapi
bebas beraturan gitu. Kita bebas beraturan gitu. Iya. Kita mau ke sini bisa, mau ke sana bisa. Kalau tinggal di keluarga, bisa rasa berarti. Itu kalau menurut saya, kalau menurut pengalaman saya dia. Saya SMA itu tinggal dengan keluarga. Kan saya juga SMA dulu kita kemarin itu, saya jurusan teknik juga, teknik pengelasan. Dan saya dulu sekolah, saya dulu kerja. Saya sambil kerja dulu kan. Saya bayar uang sekolah sendiri dulu. Tapi tantangan itu, karena tinggal di keluarga, makanya kita terlambat. Makanya saya memilih dulu, jangan tinggal di keluarga, dan saya tinggal di kos. Makanya sampai sekarang juga kuliah itu saya tinggal di kos. Kalau bicara lagi ke dilihat dari situ, kalau melihat ya, pembangunan dia sekarang seperti sudah sempurna atau masih sempurna? Kalau menurut saya, pembangunan yang sempurna sebenarnya tidak ada. Karena sejujurnya masih banyak keterbatasan, apalagi manusia masih banyak kekurangan. Iya, tidak ada yang sempurna sih pembangunan, tapi maksudnya mungkin ada sedikit kendala lah begitu, bukan tidak sempurna, mungkin ada sedikit kekurangan gitu. Memang kalau kita lihat pembangunan di Timur itu lumayan lah, ya agak lumayan sedikit, tidak terlalu yang buruk-buruk sekali itu, tapi lumayan. Kalau mengenai jalan, mengenai jembatan, kan baru-baru juga ada perbaikan jembatan di bawah, di Nekang bawah, iya, Ya jangan, ya. cuma termasuk lumayan lah gitu. Jadi mungkin begitu saja Mario. Kita langsung closing saja. Oke teman-teman, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami atau podcast kami di Panerebo Lontoleo. Oke, jadi kita sampai, jangan lupa komen, like, dan subscribe teman-teman. Salam